Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Floriana Novita Hamba Banjo, NIM 180303050. Kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi. Jadi teman-teman, di sini saya akan membuat sebuah video tentang dilema demokrasi dan responsivitas kebijakan dalam mata kuliah sosiologi terapan. Jadi teman-teman, selamat menikmati. Jadi, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan. Menjelaskan tentang program dan kebijakan, dan juga saya akan menjelaskan tentang konsumerisme versus kewarganegaraan. Silakan menyaksikan. Kemiskinan adalah fenomena yang kompleks dan multidimensi, dibentuk oleh usia, gender, budaya, ras, dan konteks geopolitik dan ekonomi dari tempat tinggal orang miskin. Konsep kemiskinan memiliki banyak definisi dan interpretasi serta penyebabnya. Dari perspektif ilmu politik, kemiskinan adalah kurangnya kekuatan dan akses yang sama terhadap barang dan jasa. Para ekonom cenderung percaya bahwa kemiskinan adalah kekurangan sumber daya, uang, pekerjaan, perumahan, dan pendidikan adalah salah satu solusi utama untuk masalah ini. Karena dengan adanya sumber daya seperti sumber daya manusia dan alam, dengan adanya sumber daya manusia, kita dapat mengelola sumber daya alam yang ada untuk mendapatkan pendapatan. Uang, jika ada uang, kita dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga. Pekerjaan, dengan pekerjaan kita dapat memperoleh uang. Rumah, tempat tinggal kita, dan pendidikan. Pendidikan adalah solusi dari semuanya. Pendidikan kita dapat menambah wawasan kita, menambah sumber daya kita, serta dengan adanya pendidikan kita dapat memperoleh pola pikir yang lebih intelektual dan dapat intelektual, dan dengan pikiran-pikiran tersebut kita dapat memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita dan dapat menghasilkan pendapatan. Menurut sosiologi berasumsi bahwa orang membawa tujuan mereka sendiri ke dalam kemiskinan. Pertanyaan yang menjadikan kemiskinan adalah masalah sosial, psikologis, sikap, dan konsep syarat nilai. Masalah sosial juga menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Seperti adanya peperangan antara suku, tentu itu mengalami kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, psikologis, karena
gangguan kejiwaan kita, sehingga kita segala sesuatu ini tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Kurangnya akses ke infrastruktur dan ketidakmampuan orang miskin untuk menguasai kerentanan dan kesehatan yang buruk adalah penyebab utama kemiskinan. Betul, infrastruktur. Ketika infrastruktur tersedia dan baik, otomatis segala sesuatu, kegiatan sosial dan ekonomi akan berjalan dengan lancar. Kesehatan juga penting. Kemiskinan terdiri atas 3 subsistem, status, dan agensi. Kemiskinan subsistem adalah kekurangan sumber daya yang disebabkan oleh pengangguran dan seringkali tingkat pendidikan yang rendah. Status kemiskinan terbentuk oleh persepsi publik dan stereotip tentang orang miskin. Seringkali didefinisikan melalui media dan retorika politik. Kebanyakan maunya retorika politik, maunya ini kemiskinan dibawa dalam ranah politik, seperti orang-orang miskin dijanjikan dengan janji-janji oleh calon atau ini bakal calon dalam politik, sehingga orang-orang tersebut bisa memilih mereka. Yang ketiga, mewakili berarti membela, berbicara, dan atau bertindak untuk mereka yang tidak dapat berdiri, berbicara, atau tidak memiliki waktu atau minat. Di sini tentang mewakili, itu kebanyakan mewakili yaitu seperti contohnya dewan atau Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka lah yang mewakili rakyat untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat kepada pemerintah. Di sisi yang diwakili, gagasan bahwa seseorang, khususnya orang miskin, tidak dapat atau tidak memiliki waktu untuk berdiri, berbicara, atau bertindak untuk sendiri. Betul, maksudnya di sini rakyat tidak bisa dengan seorang dirinya langsung menghadap ke pemerintah. Palingan harus ada yang mewakili atau bisa yang mewakili, yaitu tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh penting. Namun ketidakberdayaan kaum miskin yang diperkuat secara kelembagaan, budaya, dan sosial memberikan kemampuan mereka untuk mempresentasikan diri atau memegang perwakilan yang ditunjuk bertanggung jawab atas tujuan yang jauh daripada kemungkinan realitas. Dengan demikian, perwakilan yang ditunjuk sendiri mewakili orang miskin di aula kekuasaan, di Dewan Kota dan legislatif negara bagian dan nasional, ia adalah individu atau organisasi yang memastikan suara orang miskin sepenuhnya disajikan dalam proses pengambilan keputusan. Ini proses dan kebijakan dalam pengambilan keputusan, tetapi tidak mungkin terbatas. Contohnya bantuan untuk keluarga dengan anak pengunan, program bantuan nutrisi tambahan, yaitu seperti yang diadakan setiap posyandu. Ini keamanan sosial, bantuan untuk keluarga dengan seperti juga yang terjadi sekarang, ada dalam situasi corona ini, BLT atau bantuan langsung tunai, bansos, PKH. Program ini memberikan inisiatif atau persyaratan
untuk ini program kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir tentang konsumerisme versus kenegaraan. Kewarganegaraan yang miskin sering digantikan dalam wacana politik serta dalam tindakan individu dengan citra konsumen yang bersemangat. Konsumerisme bisa meningkatkan ekonomi yang berpotensi mengangkat individu keluar dari kemiskinan. Namun hal itu tidak mengubah dasar-dasar yang menimbulkan kemiskinan dan keluasan tingkat ketidaksetaraan pendapatan. Juga biasanya tidak dapat mengangkat seluruh masyarakat keluar dari kemiskinan, seperti halnya sukarelawan. Konsumen adalah peran vital bagi warga negara dalam masyarakat yang secara sehat ekonomi dan sosial, tetapi tidak menggantikan peran warga negara. Perbagian dalam dua peran ini hampir tidak begitu jelas dalam praktiknya. Memang pemerintahan terkemuka dalam reformasi administrasi publik didirikan pada premis bahwa pemerintah harus memperlakukan orang lebih menyukai pelanggan swasta. Jadi, baik teman-teman, sekian dan terima kasih dari saya. Salam jumpa.